Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan, hingga kita dapat hadir di acara sosialisasi pendataan tenaga non-ASN Kabupaten Langkat tahun 2022. Yang terhormat Bapak Kepala BKD Langkat, yang kami hormati Sekretaris BKD Langkat, yang sama-sama kita hormati para peserta atau pejabat yang ditugaskan OPD masing-masing yang sudah hadir pada acara pendataan tenaga non-ASN melalui virtual Zoom. Marlanda di sini. Baik, Marlanda saya lanjut. Adapun tata tertib acara kita pada hari ini, yang pertama kita bagi jadi 4 sesi. Yang pertama, pengarahan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala BKD. Selanjutnya, paparan nanti akan saya sampaikan langsung. Kemudian yang ketiga, simulasi aplikasi nanti akan disampaikan oleh tim teknis. Dan yang terakhir, diskusi ataupun tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kita ke sesi pertama yang akan disampaikan oleh Kepala BKD Kabupaten Langkat. Kepada Bapak Romaran Harap, kami persilakan waktu dan tepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Badan Kepegawaian Kabupaten Langkat, yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Kabupaten Langkat beserta seluruh staf yang berhadir, dan yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta sosialisasi, yang dalam hal ini adalah seluruh pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan kesehatan kepada kita. Pada pagi hari ini kita dapat berhadir, yaitu dalam rangka kegiatan sosialisasi pendataan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya dan rekan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat, pertama kami sampaikan bahwa pendataan ini dilakukan adalah sesuai dengan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/185/M/M titik 02 03 tahun 2022 tanggal 31 Mei tahun 2022, yaitu tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah diharapkan menyelesaikan dan berkomitmen dalam penanganan tenaga non-ASN. Yang kedua, kita juga setelah terima surat dari Menteri Menpan RB, yaitu nomor B/1511/M/SM/0100
tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022, yaitu tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Langkat. Ini tahapan ini Bapak Ibu telah kita lalui. Yang pertama tadi sesuai surat, yaitu tentang status NN, yang kemudian tentang pendataan yang telah kami surati setelah dahulu, telah disampaikan datanya kepada Badan Kepegawaian. Kemudian surat yang ketiga, kita menerima lagi berdasarkan tentang pelaksanaan sosialisasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, yaitu dilaksanakan oleh Kementerian Menpan RB, telah yang diikuti oleh pegawai khususnya dari Badan Kepegawaian Kabupaten Langkat mengikuti sosialisasi dengan Menpan RB. Dan kami sampaikan bahwa hasil sosialisasi dari Menpan RB yang disampaikan pada saat itu kita lanjuti, dan hari ini kita melaksanakan sosialisasi untuk pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat. Kami sampaikan bahwa adapun tujuan diadakannya pendataan tenaga non-ASN ini adalah yang pertama untuk memetakan, memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, serta kompetensi. Yang pertama, yang kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang ketiga, tujuannya adalah data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi pada hari ini, sebagaimana surat telah dilaksanakannya sosialisasi dari Menpan RB, bahwa kami berharap kepada Bapak Ibu seluruh pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat pada hari ini kiranya benar-benar nanti dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini agar data masing-masing nanti itu dapat diisi atau di aplikasi yang telah dipersiapkan, sehingga data kita nanti, data masing-masing itu tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang tertinggal. Kami berharap bagi yang kurang jelas nanti barangkali dapat bertanya nanti, tanya jawab. Kalau begitu pun nanti seandainya tidak ada kurang jelas ataupun kurang puas, dapat dihubungi langsung panitia ataupun pegawai di bidang pengembangan di BKD Langkat, dapat berkonsultasi baik via telepon seluler ataupun langsung datang ke Badan Kepegawaian. Senantiasa kami dari Badan Kepegawaian Kabupaten Langkat siap untuk melayani Bapak Ibu sehingga dapat memudahkan ataupun kelancaran pelaksanaan pendataan ini. Kemudian paling penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami telah menyampaikan surat edaran, yang kami sampaikan kepada seluruh kepala OPD, seluruh tenaga non-ASN juga telah disampaikan edaran tentang mewaspadai ada penipuan terkait isu pengangkatan tenaga non-ASN. Bapak Ibu, seluruh pegawai non-ASN kami sampaikan dan kami nyatakan, pada saat ini kita masih kondisinya adalah pemetaan pegawai non-ASN di Kabupaten Langkat. Masih pendataan dan pemetaan. Nah, jadi jangan Bapak Ibu terpengaruh ada pihak-pihak yang menyatakan bisa mengangkat, bisa mengurus ataupun hal-hal lain yang tujuannya adalah untuk pengangkatan pegawai ASN menjadi ASN.
jangan digeser terpengaruh. aku ke PLS Itu aja. tidak benar. PLS kan nggak masuk-masuk kan? Untuk saat ini kami tegaskan Iya, enak. kembali, Tempat dulu itulah. kami Waktu tegaskan kembali kepada namanya? Bapak Ibu, waktu itu nggak ada kerjaan. adalah Apa yang jadi kita plastik? saatnya adalah Oh iya. pendataan. Ke kabinnya. Pendataan. Kita Nah, fokus penilainya pada kan? pendataan. Iya, jadi penilaian. Oh, penilaian. Jadi jangan ada isu-isu, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang ada bisa mengangkat, mengurus untuk menjadi ASN, tenaga ASN menjadi ASN. Ini kami tegaskan sekali lagi pada Bapak Ibu, tidak ada, kalau ada hal-hal yang memang menyampaikan hal tersebut, Ibu harus waspada ataupun bisa Ibu melaporkannya baik kepada kami mungkin maupun kepada yang berwenang. Nah, tidak ada, kami sampaikan sekali lagi, kami terangkan sekali lagi berulang-ulang ini kepada Bapak Ibu, jangan terpengaruh, ada pihak-pihak yang ada bisa mengurus untuk pengangkatan pegawai non-ASN di Kabupaten Langkat. Dan saat ini kami tegaskan kembali, belum ada program pengangkatan. Nah, sekali lagi kami sampaikan saat ini belum ada program untuk pengangkatan non-ASN. Yang ada adalah proses pendataan ataupun pemetaan tenaga non-ASN yang ada di Kabupaten Langkat. Barangkali jelas ini Bapak Ibu kami sampaikan, supaya lagi tua berhati-hati, ikuti dengan baik kegiatan ini, sosialisasi ini, supaya nanti pendataan ini dapat berhasil dengan baik dan tidak ada hal yang akibat meragukan nanti, akibatnya data kita tidak masuk dalam database. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala BKD, Pak Romoran Harap telah menyampaikan paparan dan arahannya kepada kita semua. Baik, selanjutnya marilah kita tonton video pemaparan dari Menpan RB. Untuk itu, mari kita saksikan. Sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan? Karena kita kan nggak pernah tahu tuh yang angkatnya siapa. Harusnya kau yang mulai, kau yang... Kemudian, Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara pendataan ini saya sampaikan, bukan untuk mengangkat dia menjadi ASN. Ya. Bukan untuk mengangkat menjadi pegawai ASN, tapi pendataan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan, sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan. Karena kita kan nggak pernah tahu tuh yang angkatnya siapa. Harusnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kan gitu ya. Ya, lagunya siapa tuh Pak Sim? Roma Irama ya? Apa? Bukan ya. Ya. Jadi kita ingin mengetahui nih jumlah keseluruhan di pusat di daerah itu berapa sih? Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, pemetaan ini tadi akan kita buat nih. Oh ternyata setelah kita petakan, oh sebagian bisa outsourcing loh, sebagian dia bisa ini loh, sebagian bisa ini loh, dan sebagainya. Atau bisa saja prosentase, nanti yang kita ambil untuk penerimaan ini sekian persen dari sini, kan bisa Pak. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa Pak. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang hati-hati, di beberapa daerah sudah muncul nih, orang yang nggak pernah bekerja, tapi seolah-olah sudah bekerja. Saya sudah dapat masukan. Nah itu Bapak Ibu harus kawal betul demi keadilan. Ya, jadi jangan sampai terjadi, Pak Hasim nih ngalamin dulu teman-teman yang kop-kop surat yang lama dicariin, ya, orang yang udah pensiun dimintain tanda tangan, bahkan ada yang orangnya sudah meninggal dimintain tanda tangan, dia izin di depan batu nisannya, kan gitu ya. Ini jangan sampai terjadi lagi nih Bapak Ibu sekalian. Tolong betul-betul ya, data ini
nanti dilakukan ya dengan data yang sesungguhnya. Ya, jangan sampai merugikan pihak-pihak lain yang sudah dia bekerja sungguh-sungguh di situ. Ya, di situ. Nanti saya akan jelaskan satu-satu nih ya. Kenapa kita menuliskan ini? Itu yang paling penting. Pertimbangannya juga banyak. Kita pernah diskusi juga, ya. Saya bilang diskusi, ada usulan Pak Aba yang 5 tahun bekerja. Berarti kalau 5 tahun bekerja, 2018 dia nggak akan masuk. Pasien, kalau kita bahas 5 tahun, seolah-olah yang 5 tahun inilah yang akan diangkat. Apa ada lagi pasti. Ya, jadi kita betul-betul mempertimbangkan hal ini. Jadi ini bukan untuk mengangkat, tapi memetakan dulu seberapa besar potensinya, jumlahnya berapa. Yang pertama, itu yang berstatus tenaga honorer K2, THK 2. Baik, demikian video yang kita sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan yang kedua dibuatkan kameranya yang akan Ustaz. saya Boleh, sampaikan. Sana, cabang tengok sana bang Yud, sana. Pembuatan akun dan isi biodata. Ini merupakan surat Menpanirb B1511 tertanggal 22 Juli 2022. Adapun yang menjadi syarat pembuatan akun, yang pertama yaitu masih aktif bekerja pada unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat. Kemudian mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN ataupun APBD yang dari instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, telah bekerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Yang terakhir, batas usia minimal 20 tahun, maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021. Gambar sambu pula yang keluar. Next. Nanti Bapak Ibu sekalian tenaga non-ASN, bila mana ada kendala pembuatan akun, itu disebabkan dari beberapa hal. Yang pertama, import data yang belum selesai. Ini izin saya sampaikan, yang mengimport itu yaitu admin dari instansi, dalam hal ini BKD. Jadi data-data Bapak Ibu sekalian yang kalau belum ada kita masukkan ke aplikasi, Bapak Ibu sekalian belum bisa membuat akun. Kemudian yang selanjutnya, nick salah atau tidak ditemukan. Ini banyak kendala di kami, Bapak Ibu salah menyampaikan nicknya. Jadi kita kesulitan untuk menemukan data yang dimaksud. Kemudian tanggal lahir tidak sesuai dengan KTP, nama tidak sesuai dengan KTP, dan yang terakhir yang tidak masuk dalam pendataan atau objek pendataan yaitu petugas kebersihan, pengemudi, pengamanan, dan bentuk jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme alidaya atau outsourcing. Next. Next. Ini data unit kerja yang sudah kita import ke aplikasi.
Yang pertama, Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKD, Bapenda, BPBD, BPKAD, Kesbangpol, Satpol PP. Kemudian ada dinas dan kecamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ini dicatat. Bagi yang udah kita masukkan, Bapak Ibu sudah bisa langsung membuat akun. Nanti linknya kita sampaikan. Kemudian yang belum, unit kerja yang belum diimport, ini mohon maaf, belum Bapak Ibu sekalian belum bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi. Nanti setelah kami import, nanti akan kami sampaikan ke Kalsuba umum masing-masing sehingga nanti diteruskan ke Bapak Ibu peserta pendataan tenaga non-ASN agar bisa langsung mendaftarkan diri. Kemudian sebelumnya. Dan ini udah kita sepakati dengan tim. Jadi kita buat batas waktu Bapak Ibu sekalian tenaga non-ASN untuk membuat akun dan menginput dokumen yang dimintakan oleh aplikasi. Kita kasih batas waktu tanggal 25 September 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya setelah ini akan ada demo aplikasi yang akan langsung dibimbing oleh tim teknis. Kepada tim teknis kami persilakan. Ini dek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Bapak Kepala Bidang, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, rekan-rekan semuanya. Izinkan saya mewakili tim teknis untuk menyampaikan bagaimana prosedural pendaftaran akun pendataan non-ASN. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya peserta Zoom meeting. Pada kesempatan hari ini kita melakukan sosialisasi pendataan tenaga non-ASN. Jadi perlu kita garis bawahi, ini pendataan non-ASN bukan pendataan honorer. Jadi dan harus kita pertegas juga untuk isu yang selalu disampaikan ke kami bahwasanya pendataan non-ASN ini seolah-olah adalah pengangkatan P3K. Jadi sebelum terlalu berkembang jauh persepsinya, hari ini kita masih tahap pendataan. Dan telah disampaikan dari pembicara sebelumnya bahwasanya pendataan ini ada kebutuhan untuk pemetaan dan seterusnya untuk kebijakan berikutnya. Baik, langsung aja kita mengenai saya rasa buku petunjuk pendataan non-ASN semuanya sudah memilikinya. Setelah sosialisasi dari pihak Kemenpan RB beberapa hari yang lalu, dua minggu atau dua atau satu minggu yang lalu, buku pendaftaran pendataan non-ASN ini sudah beredar di kawan-kawan tenaga non-ASN. Bahkan banyak yang chatting ke WA kita bagaimana cara mendaftarnya. Tadi telah disampaikan sama Pak Kabid, ada beberapa instansi yang sudah berhasil diimport. Jadi yang sudah berhasil diimport itulah tenaga non-ASN yang bisa melakukan pendaftaran. Terus ada muncul lagi pertanyaan, saya kok nggak bisa gitu. Dari data-data yang teman-teman sampaikan, Bapak Ibu semua sampaikan ke kami beberapa waktu yang lalu yang telah kami sharekan berdasarkan berdasarkan surat edaran Kemenpan RB
11.15. Itu ada formatnya. Namun yang sampai di kita format tersebut gak sesuai gitu, sehingga kita kadang tim teknis kerepotan untuk mengimportnya. Banyak kesalahan di antara nick yang tidak sesuai dengan database Dukcapil, nama tidak sesuai, jabatan tidak sesuai, bahkan pendidikannya tidak terekam di data aplikasi, sehingga kadang-kadang kita harus checking satu-satu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk alur pendaftaran perlu Bapak Ibu catat bahwasanya data yang kami import adalah jabatan terakhir per tanggal masa tugasnya 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dan tanggal SK-nya itu di bawah tanggal 5 Januari. Jadi kalau seandainya ada Bapak Ibu semuanya SK yang diinput ke kami tanggal 7 atau bulan Februari atau bulan Juli, maka sistem otomatis akan menolak karena dianggap masa kerja tidak cukup umur atau tidak cukup 1 tahun. Jadi bisa kita cross check masing-masing. Kalau seandainya datanya tidak sesuai, ya ntar kita akan berikan waktu untuk konfirmasi. Berikutnya lagi tahun lahir. Ada beberapa ini kita bicara dulu mengenai sebab tidak bisa mendaftar tahun lahir. Telah disampaikan di surat edaran tersebut bahwasanya minimal usianya itu 20 tahun dan maksimal 56 tahun. Jadi kalau tahun kelahirnya di tahun 2002, 2003, otomatis sistem akan menolak. Jadi kawan-kawan atau Bapak Ibu semuanya, kalau ada kawan-kawan kalau kawan-kawan non ASN yang tidak bisa mendaftar, checking dulu datanya. Jangan terus nanya by WA, menggempur ke tim teknis, sehingga kami kadang-kadang perlu waktu untuk bekerja gitu. Jadi kita nggak bisa daftar gimana, lahirannya tahun 2005 gitu, nggak bisa daftar. Ya wajar kan gitu, karena sistem sudah menolak. Baiklah Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan untuk mendaftar akun di Tenaga ASN? Tentunya link sudah beredar semuanya, dan berikutnya persiapannya ada, yaitu di poin pertama KTP. Yang data KTP ini harus sesuai dengan data Dukcapil karena sistem akan merekam. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika terindikasi belum pernah melakukan perekaman KTP di Dinas Dukcapil, maka otomatis dia akan kesulitan untuk mendaftar. Kartu keluarga, ijazah, pas foto, swap foto selfie, SK jabatan terakhir, bukti pembayaran terakhir. Dan berikutnya ada pertanyaan, lah kita sudah honor dari tahun 2005 atau 2015. Nanti akan ada juga tabel untuk pengisian riwayatnya. Lanjut Mas. Ya, ini salah satu tampilan awal pendaftaran. Saya yakin dan percaya kawan-kawan dari non ASN atau Bapak Ibu yang non ASN sudah ada yang berhasil mendaftar dan membuat akun. Karena rasa penasarannya, karena isu pendataan ini adalah isu sensitif, semuanya menganggap bahwasanya ini adalah apa namanya ya? Ya tadi arah keinginan dari kawan-kawan non ASN. Jadi saya nggak akan menjelaskan panjang lebar di sini karena semuanya kita bisa baca, bisa kita pahami. Berikutnya Mas. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Pembuatan akun ini tentunya kita juga nggak terlepas dari email. Jadi kadang-kadang kita ini yang gaptek ini yang agak sulit gitu. Tapi yang muda-muda ini biasanya nggak akan ada masalah gitu. Jadi emailnya aktif, semuanya datanya aktif, mengetikkan datanya sesuai. Karena kalau data dari tanggal lahir, nik, nomor KK, tempat lahir, nama tidak sinkron, maka otomatis tidak bisa mendaftar. Terus kenapa kita tidak bisa daftar? Ada juga indikasi datanya belum terinput atau belum terproses di sistem oleh admin, otomatis juga nggak bisa terdaftar. Jadi kapan kita bisa daftar? Sabar, kami tetap terus bekerja untuk menginput data Bapak Ibu semuanya. Terakhir jumlah kami terima data non ASN untuk pemerintah Kabupaten Langkat berkisaran di atas 5.000. Bapak ya kan? 5.000, dan sekarang ini proses dari awal pembukaan aplikasi sudah berhasil kami input sekitar 1.400 data non ASN. Jadi
dalam minggu ini tetap kita proses, tetap kita terus berpacu dengan waktu agar teman-teman semuanya bisa ikut pendataan pada aplikasi pendataan non ASN. Berikutnya Mas. Ya, ini tampilan berikutnya. Silahkan, ini biasanya untuk apa? Pembuatan password dan keamanan. Bisa disikapi masing-masing, dan ini pada umumnya prosesnya itu hampir sama dengan proses pendaftaran di akun waktu pendaftaran calon aparatur sipil negara ya, untuk P3K ataupun CPNS pada masa-masa yang akan lalu, masa-masa yang telah lalu. Jadi kalau kawan-kawan yang udah pernah daftar, ini familiar ini saya rasa. Dan dan perlu kita ketahui, ya persiapan datanya juga nggak jauh beda gitu. Lanjut Mas. Ya, sama ya, nggak ada perbedaannya ya. Terus proses pembuatan akun. Oke, pembuatan akun. Perhatikan permintaan daripada aplikasi. Jangan juga kita sembarangan. Ada beberapa kasus yang masuk ke kami, swap foto atau selfie foto atau pas fotonya dia sembarangan. Foto melalui handphone, lalu dia upload. Ternyata berhasil nggak bisa diubah gitu. Sampai saat ini kami tim teknis juga belum bisa melakukan mengubah data pas foto yang salah upload. Jadi untuk itu kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu tenaga non ASN, agar kiranya ketika kita mengupload foto sesuai dengan kaidah daripada yang diminta dari aplikasi. Kalau backgroundnya biru ya biru, jangan backgroundnya nanti ada bunga-bunganya, ada foto. Kebetulan dia lagi nongkrong di kafe ya, lagi minum kopi dengan Starbucks misalnya, kan kepengen dilihat dari temannya, ini kita lagi selfie di Starbucks nih, kita kirim gitu. Ya nggak bisa, ntar kalau seandainya ada kesalahan atau ditolak aplikasi, kita juga admin sampai saat ini belum bisa mengubah tersebut gitu. Jadi kalau bahasanya ya risikonya gimana? Ya risikonya kita juga nggak tahu gitu. Jadi ini kita jelasin, jangan sampai foto tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang diminta sama aplikasi gitu. Ya disesuaikanlah. Kalau seandainya itu jangan buru-buru. Oke, berikutnya Mas. Oke lah, ini angka udah. Saya rasa ini kartu informasi akun pendaftaran. Nah, inilah kartu informasi akun pendataan tenaga ASN. Kartu informasi. Mohon dipertegas ya, ini kartu informasi bukan kartu ujian. Ada beberapa, kadang ada yang datang ke kita ya, Pak, kita mau minta kartu ujian. Kita masih proses pendataan. Dan data ini akan digunakan sebagai apa? Tentunya pemerintah pusat yang mempunyai kebijakan hal ini. Kita daerah hanya mengikuti instruksi dari pemerintah pusat, baik Kemenpan RB maupun Badan Kepegawaian Negara. Kita hanya proses. Ya, jadi kartu informasi akun pendataan tenaga non ASN jangan disalah persepsikan bahwasanya Bapak Ibu semuanya sudah akan mengikuti ujian gitu. Ya kita tetap akan ada ujian saat ini, ujian kehidupan kita ini ya sabar gitu. Jadi ujian inilah yang tahapan awal itu. Jadi kartu informasi akun ini bukanlah kartu ujian. Saya pertegas lagi ya, bukan kartu ujian. Berikutnya Mas. Ya, biasanya setelah berhasil kita akan login pendataan tenaga non ASN. Biasa login itu biasanya berdasarkan NIK. Karena NIK sebagai data utamanya. Passwordnya ya Bapak Ibu semuanya yang sudah ketahui ya. Dan di situ juga ada juknisnya kalau lupa password. Saya nggak akan menjelaskan secara teknis ini karena hal ini saya rasa sudah familiar di antara kawan-kawan semuanya. Kecuali memang dia yang gagap teknologi gitu. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang tenaga ASN yang gagap teknologi, mohon merapat ke kawan yang paham gitu. Jangan sampai nanti ketika ada masalah baru mengadu gitu. Biasanya kan problem solvingnya ataupun pemecahan masalahnya itu nggak semudah apa yang kita sangkakan gitu. Saya ada teman nih di BKD nih, nggak tolong, ternyata ya sesuai gitu. Kadang-kadang kan BKD bukannya sombong, bukan nggak mau melayani secara individu Bapak Ibu semuanya. Kita kerjaannya juga kan punya target untuk menyelesaikan kawan-kawan yang belum bisa mendaftar gitu. Troubleshooting, kawan-kawan yang datanya tidak sesuai, yang datanya bermasalah, itu kita akan selesaikan dulu gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang kesalahannya ada secara pribadi,
ya mohon diperkecil gitu, jangan sampai menimbulkan masalah dan mengganggu masalah ke proses pendataan ini. Lanjut Mas. Iya, agak mundur sedikit. Oke, maka akan muncul tampilan informasi untuk THK2, akan terlihat informasi data peserta XTHK2. Ya, kalau Bapak Ibu semuanya tenaga honorer kategori 2, dia akan muncul seperti data seperti pilihan yang ada di depan. Ini muncul waktu kapan gitu? Ketika Bapak Ibu sudah berhasil mendaftar, dan berhasil mendaftar ketika kapan? Ketika data Bapak Ibu sudah diimport di sistem. Jadi kalau yang belum berhasil agak sedikit bersabar. Dan jangan juga terlalu aktif. Sudah bersabar, rupanya dia terlalu aktif, asik nge-WA tim admin aja. Kapan kita mau bekerja gitu? Nanti kan ada batas waktunya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid per tanggal 25. Kita maksimalin. Kalau per tanggal 25 belum bisa mendaftar, ya kita akan tetap respon gitu. Kita berharap kawan-kawan semuanya ini tidak ada data yang tercecer, data yang tertinggal, semuanya kita yang memang layak mengikuti pendataan, ya kita data. Jangan juga mengada-ngada yang tidak ada gitu. Kadang-kadang udah nggak pernah kerja, tiba-tiba mau ikut pendataan gitu. Jadi mohon kawan-kawan semuanya ini selektif juga dengan teman yang kayak gitu. Masanya udah nggak pernah kerja, tiba-tiba dia kepingin kayak kita-kita yang sudah bekerja mati-matian kan gitu. Ini walaupun tahap pendataan, ini sensitif gitu. Semuanya punya kepentingan. Tadi sudah sampaikan oleh Bapak Kepala Kepala Daerah, bahwasanya isu-isu menjanjikan untuk pengangkatan ini sudah merebak kemana-mana, transaksional gitu. Jadi kawan-kawan semuanya mohon sadar gitu, jangan sampai kita menjadi korban penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk THK2 kemarin kita dapat sampel ya THK2, rupanya sudah berhenti di tahun 2018, sehingga datanya nggak bisa kita input. Jadi kalau seandainya kawan-kawan ketahui ada kawan yang sudah berhenti sejak beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba dia bisa mendaftar, itu konfirmasi ke kita agar kita bisa menandai bahwa saya memang dia nggak aktif gitu. Mungkin dia ada sesuatu hal lah yang membuat dia itu bisa lobby sana lobby sini. Jadi sebenarnya kontrolnya di kita juga gitu. Jangan sampai hak-hak kawan-kawan yang bisa didata itu dengan kawan-kawan yang nggak bisa data itu sama. Oke, berikutnya Mas. Oke, dokumen-dokumen yang diupload ya disesuaikan permintaan daripada aplikasi. Ya, ada kabupaten. Ingat juga kawan-kawan semuanya, ya di sini kebetulan saya ada baca mengenai kabupaten kota. Jadi, tempat lahirnya itu bukan tempat lahir. Ini kadang-kadang kita ini minim literasi, enggak semuanya Bapak Ibu semuanya ya. Kita sampaikan di situ di contohnya tempat lahir itu tingkat seminimal tingkat 2 atau tingkat kabupaten kota. Ternyata yang masuk di kami ada yang masuk sampai tingkat RT, bahkan tingkat dusun. Kita kan nggak tahu itu di kabupaten mana. Nah, jadi tolonglah teman-teman nanti kalau melakukan pendataan dibaca. Jangan sampai sudah kita kirim, kita import, gagal gara-gara apa? Gara-gara ada salah satu data yang tidak sesuai. Permintaannya kabupaten kota yang dikirim tingkat dusun. Kita nyari dusun itu banyak ya. Misal contoh, dusun Banyumas. Banyumas itu nggak cuma ada di Stabat, ada di daerah-daerah lain. Jadi saya nggak menjelaskan secara rinci, kita sama-sama aja kita baca Juknis buku petunjuk dari pendataan non ASN. Berikutnya di depan di layar kita ada permintaan datanya, jabatan terakhirnya ya diisilah. Kalau seandainya jabatannya itu nggak sesuai, lihat jabatannya mendekatin. Misal dia seorang programmer nih di Dinas Kominfo, ya apa jabatannya mendekati tentang ke programmer tadi itu, apakah dia pengelola programmer atau dia penyusun program dan sebagainya. Artinya disesuaikan dan perlu kita sampaikan jabatan terakhir ya, jabatan terakhir. Jadi kalau jabatan terakhirnya itu pramubakti bisa enggak? Nah, ini sekarang ini telah disampaikan sama Pak Kabid tadi, untuk hal-hal yang bisa dialih daya atau outsourcing itu tidak bisa ikut pendataan. Contohnya jabatan pengemudi atau supir, jabatan kebersihan semacam pramubakti, caraka, dan juga pengamanan, satpam, jaga malam,
penjaga gudang misalnya kan, dia statusnya itu pengamanan, itu tidak bisa ikut serta pendataan. Jadi dipertegas ya. Jadi walaupun dia itu misalnya dia statusnya itu dari 2000 dari tahun 90-an dia sudah honor, tapi status dia itu seperti jabatannya tidak bisa ikut disertakan, ya kita juga tidak bisa mengikut sertakan. Selanjutnya Mas. Oke ya, kita lanjut aja, kita baca sendiri-sendiri ya. Itu jenis kelamin wanita, email aktif ya. Jangan sampai email tetangga juga kita masukkan di sini gitu, karena kita nggak tahu. Dan email ini kita harapkan email yang memang biasa kita gunain. Sekarang ini kita kalau dengan email sudah familiar, apalagi kita semuanya udah punya Android ya. Di Android juga tertanam email kita. Walaupun kadang-kadang emailnya itu isinya macam-macam, misalnya Oppo 93 dan lain sebagainya. Jadi email ini jangan sampai nanti Pak saya lupa email, gantinya gimana? Ya kita juga nggak tahu gantinya gimana. Kabupaten kota domisili ya, harap mengisi bagian ini. Kabupaten, ingat kabupaten kota bukan dusun. Ya, seterusnya Mas. Ya gelarnya sudah dimasukkan semuanya. Lanjut. Dan seterusnya. Oke, berikutnya lagi Mas. Saya rasa ini udah umum ya. Stop. Mengisi riwayat pekerjaan. Nah, mengisi riwayat pekerjaan. Ya, tadi kan ada pertanyaan. Loh, saya sudah honor tahun 2005. Kenapa yang masuk tahun 2021? Iya, yang kita input riwayatnya itu jabatan terakhir. Jadi di tahun 2001. TMT Januari sampai Desember. 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Terus kalau yang tahun lainnya gimana? Ya silahkan saja Bapak Ibu tambahkan riwayat pekerjaan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Baik itu pembayaran gaji, bukti pembayaran atau bukti gaji, honorarium, dan SK pengangkatannya. Dan diisi sesuai dengan permintaan aplikasi, sumber gajinya dari mana dan sebagainya. Saya rasa untuk tahapan ini nggak terlalu ribet, nggak terlalu repot. Nah, kalian malah jadi pertanyaan gini, Pak saya kok nggak bisa ngerjain, kenapa? Cek kecepatan internetnya, jangan juga mengeluh ke kita, padahal internetnya itu lambat itu, atau traffic terlalu tinggi, karena kita pendataannya nggak hanya di Kabupaten Langkat ya, kita nasional. Tiba-tiba Bapak Ibu nggak bisa melakukan tambah riwayat pekerjaan, gara-gara apa? Traffic terlalu tinggi. Itu nggak bisa juga permasalahan disampaikan ke kita. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ikut pendata ini harus cerdas. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Lah kalau cuman kita pandainya ngeluh gimana gitu kelanjutannya. Berikutnya lagi Mas, saya rasa seterusnya ya, ini riwayat pekerjaannya tetap sama. Dari riwayatnya pertama kita entry ya, misalnya 2001, 2020, 2019 dan seterusnya. Lanjut Mas. Tambah riwayat ini tampilannya. Nah ini bisa dilihat di kapan, pada waktu Bapak Ibu sudah berhasil mendaftarkan akun dan menambahkan riwayat. Jadi kalau di sini kalau udah lihat, jangan sampai kita minim literasi ya, dibaca. Nomor SK itu ada bintang merah, itu berarti wajib diisi. Wajib diisi semuanya. Jangan diabaikan, jangan juga sembarangan mengisinya. Lihat dokumen yang sebagai sumber datanya. Lanjut lagi. Nah, tambah riwayat itu tampilannya yang sudah diketik ya. Jenis pembayaran APBN, jenis penandatangan, jabatan penandatangan Bapak Ibu ya. Jangan nama yang menandatanganin jabatannya. Contoh jabatan itu ada kepala sekretaris daerah, kepala biro, kepala badan, kepala dinas, itu jabatan. Jangan nama personalnya. Ingat ya, jabatan penandatangan, bukan nama personalnya. Nah, di layar telah kita saksikan itu ada dua tambah riwayat yang sudah berhasil di tahun 2021 dan tahun 2022. Terus berikutnya gimana? Ya tambah lagi sampai memang aplikasi itu menerima. Misalnya dia stop di 5 tahun, memang dibatasi 5 tahun. Ya kita juga nggak tahu kan, apakah memang ada pembatasan dari aplikasi saat ini.
kita dari admin hanya bisa mengentry datanya. Maka Bapak Ibu silakan mengeksplorasi masing-masing untuk akun loginnya masing-masing. Berikutnya lagi Mas. Ya ini saya rasa terakhir ya. Oke, jika sudah berhasil, ini juga tetap sama ya tampilannya kepada waktu kita mendaftar akun di pendaftaran P3K ataupun CPNS, tetap sama. Nah, memang aplikasinya tetap sama ya, aplikasinya tetap sama dari BKN juga. Nah, jadi resume kalau memang sudah sesuai semuanya udah oke, udah nggak ada masalah, kita checklistin tanda kolom-kolom kotak tersebut. Kita menandakan bahwasanya data sudah yakin bahwasanya data tersebut sudah benar, tidak ada permasalahan. Jadi di tombol resume ini finally ya, kita ibaratnya kita sudah yakin ini udah benar gitu. Kalau sudah ini kita klik checklist semuanya tanda kotak yang ada di sisi kanan atau daripada data biodata yang ada. Turun lagi Mas sedikit. Oke, di situ ada juga petunjuknya. Lagi. Kita checklist pada kotaknya. Nah, ini menandakan bahwasanya kita sudah betul-betul yakin. Kalau sudah betul-betul yakin, ya udah kita finally ya, kita klik terakhir. Oke, akhiri pendataan. Nah, sampai di sinilah selesai proses kita. Dan proses ini diberikan batas waktu yang bagi yang sudah berhasil tanggal 25 September ya Pak Kabid ya. 25 ya. Nah, jadi kawan-kawan mengakhiri proses pendataan ini yang sudah berhasil itu di tanggal 25 September. Karena kita pendataan dari 1 September sampai dengan 30 September. Jadi ada 5 hari waktu kami untuk memverifikasi data yang sudah Bapak Ibu akhiri proses pendataannya. Oke, baik. Terus lagi. Oke ya. Ya tetap sama ya, cetak kartu informasi akunnya, cetak kartu pendataan tenaga ASN, simpen filenya, bila perlu dicetak, didokumentasikan dahulu, disimpan di rumah, tunggu instruksi berikutnya dari Badan Kepegawaian Daerah. Lagi. Nih, ya ini bukti pendataan tenaga ASN. Apalagi gulir-gulir pas nampak ini. Nih kartunya. Ini kartu bukti pendataan tenaga ASN. Jadi kartu ini silakan didokumentasi, disimpan rapi untuk sementara waktu. Tunggu informasi berikutnya arahan setelah dari pendataan ini kemana? Karena sampai saat ini masih pemetaan atau mapping tenaga ASN. Terus lagi Mas. Nah, saya rasa untuk masalah aplikasi juknis bukunya bisa kita baca masing-masing. Kita tidak mengadakan langsung demo pendataannya karena memang ini hak loginnya dari masing-masing tenaga non ASN. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu, tolong disampaikan kepada rekan-rekan yang lain sesama tenaga non ASN untuk turut serta melakukan pendataan di aplikasi atau di link di buku ini. Silahkan di-share, dibagikan, dibaca, dipahamin, lalu ditindaklanjuti sesuai dengan kaidah atau keinginan daripada aplikasi. Jadi untuk ini mari sama-sama kita proaktif, saling mengingatkan temannya, jangan sampai ada teman-teman yang tertinggal pendataannya atau tercecer karena terselip ya. Dan juga jangan mengada-ngada. Kalau bahasanya jangan mengadi-ngadi lah kan gitu. Yang nggak pernah ikut kerja kok ikut sibuk pula kan gitu. Ya diingetin teman yang mengadi-ngadi tadi gitu. Tapi jangan sampai baku hantam Bapak Ibu ya. Karena ini masih pendataan. Mungkin ini aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
pemaparan dari tim tenis yang disampaikan oleh Bapak Sugiono. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan mengenai buku untuk login ke aplikasi. Tadi sudah sangat tegas disampaikan untuk tempat lokasi ataupun tempat lahir itu bukan dusun, yaitu nama kabupaten atau kota ataupun nama provinsi, bukan nama dusun, RT, RW dan sebagainya. Kemudian batas usia yang tadi juga sudah kami sampaikan, minimal 20 tahun atau maksimal 56 tahun pada saat atau pada tanggal 31 Desember tahun 2021, dan penekanan lagi diangkat minimal pimpinan unit kerja, bukan diangkat oleh orang tua ya, ataupun saudara ataupun lain sebagainya, pimpinan unit kerja minimal. Kemudian nanti di aplikasi Bapak Ibu pasti akan menemukan tanggal minimal input. Itu sudah dikunci di aplikasi minimal 5 Januari 2021. Jadi kalau ada nanti pengangkatannya lewat dari itu dianggap kurang dari 1 tahun. Jadi sudah dikunci maksimal 5 Januari 2021. Jadi kita tarik ke depan tanggal 31 Desember 2021 sudah terhitung minimal 1 tahun. Kemudian banyak juga Bapak Ibu sekalian yang ada yang japri saya langsung, ada yang menanyakan ke BKD, sementara kita belum ada melaksanakan sosialisasi. Banyak ini Bapak Ibu tenaga non-ASN yang sudah melakukan login, tapi tidak berhasil. Itu karena sangat inisiatif tenaga non-ASN. Belum ada arahan dari kita, sudah mendahului login. Jadi kalau nggak berhasil, ya mohon maaf, karena belum ada kita informasikan. Dan dari kami pun tidak ada yang merespon, karena belum ada arahan ataupun perintah dari kita. Kemudian juga yang berikutnya ada juga salah satu tenaga non-ASN menanyakan, beliau sudah 10 tahun mengabdi sebagai tenaga non-ASN, tapi di 2 tahun terakhir, saya ulangi, beliau mengabdi 10 tahun jadi tenaga non-ASN. Dari awal sampai tahun ke-8, beliau itu mengabdi sebagai operator. Tapi di 2 tahun terakhir, berubah menjadi driver atau sopir. Itu kita mohon maaf, langsung memang di aplikasi ditolak. Ini pasti banyak sekali nih kendala di tenaga non-ASN seperti ini. Berubah dari awal sampai akhir itu berbeda. Jadi yang awalnya driver, tapi 2 tahun atau 1 tahun terakhir dia operator, yang kita tidak sebutkan tadi, yang tidak termasuk dalam pendataan, itu bisa. Itu bisa. Karena aplikasi membacanya 1 tahun terakhir. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada yang menanyakan hal seperti ini, sudah saya jawab duluan. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir kita buka sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan 3 penanya. Kepada Bapak Ibu yang BKD izin. Kami persilakan. Ya baik, terima kasih Pak Kabid, yang terhormat Bapak Kepala BKD Butir Langkat. Mohon izin pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin BKD tidak bertanya, tetapi menyampaikan pengalaman. Karena bisa jadi BKD adalah contoh barang yang telah menyiapkan dokumen daripada penguploadan data non-ASN ini. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan adalah adanya jaringan WiFi atau data yang memadai.
Yang kedua, pergunakanlah komputer atau laptop, jangan di HP. Yang ketiga, ketika nanti saat mengupload yang namanya KTP, kemudian foto, jangan kita mengklik ada di situ warna kuning. Karena kita penasaran, pertama kita buat, kok ada warna kuning, klik. Ternyata itu artinya menghapus KTP atau foto yang telah kita upload. Yang kedua, yang selanjutnya adalah, mari kita cermat dan teliti dalam mengisi pendataan ini. Kenapa? Karena memang ketika nanti sudah dikunci atau kita akhiri pendataan ini dari awal sampai akhir, maka hanya admin instansi yang bisa melakukan verifikasi atas hal itu atau perubahan sedikitnya itu. Tapi mohon maaf, perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini BKD Kabupaten Langkat sudah melakukan pengisian data dari awal hingga akhir. Kemudian artinya apa? Mungkin Bapak Ibu jika masih ada kendala, mungkin bisa kita sharing ke BKD agar pengisiannya bisa kita lakukan secara bersamaan. Yang terpenting kita jangan main tunggal, tetap kompak. Kenapa? Karena jika main tunggal nanti ada yang siap, ada yang tidak. Kemudian usahakan bagi Bapak Ibu Kasubag Umum, tetaplah jadikan kawan-kawan kita yang non-ASN adalah sebagai mitra kita. Artinya tetap berikan satu komando agar mereka tidak gagal paham atau tidak ada kesulitan dalam penguploadan. Yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa pendataan ini sudah beredar di luar. Banyak juga seperti Pak Kabid katakan bahwa banyak yang sudah mencoba tadi tidak bisa masuk, tidak bisa membuat akun. Itu karena memang belum dilakukan sosialisasi dan belum dilakukan verifikasi oleh tim admin yang ada di BKD Kabupaten Langkat. Yang selanjutnya terakhir lagi adalah bapak-bapak para non-ASN melalui para Kasubag Umum, kita tetap memberikan semangat kepada mereka. Tinggal artinya tugas kita hari ini adalah pendataan, tidak ada hal yang lainnya. Kemudian sebagai informasi, apakah kita bisa merubah password pada akun ini? Kita bisa mengubah password, nanti di foto profil kita bisa edit password atau rubah password. Dan terakhir, mohon izin Pak Kaban, jika berkenan, jika ada yang bertanya, mungkin bisa kita bantu melalui BKD adalah sebagai barcon atas pengisian daripada pendataan non-ASN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasubag Umum BKD Langkat, Pak Julpandi. Tadi ada mungkin itu saran ataupun tambahan sebagai narasumber juga ini, ataupun barcon dari perwakilan OPD yang lain. Terima kasih Pak Jul. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya pada Bapak BKD. Semua iya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, beberapa waktu lalu kami sebagian ASN di sekretariat sudah ada yang bisa login. Ada beberapa yang mau kami tanya. Yang pertama, masalah gelar di belakang. Di SK kami Pak, di SK kami tidak ada tertulis gelar. Misalnya sarjana ekonomi, sarjana komputer. Tetapi di aplikasi itu disediakan tempatnya gitu. Sedangkan di SK tidak. Kalau kami baca dari buku panduannya itu, kami wajib mengikuti buku panduan atau kami isi aja SK tersebut, gelar tersebut di belakang itu. Yang kedua, masalah unggah gaji Pak.
Yang kedua Pak, masalah unggah gaji. Sama saya berapa? Enggak. Yo ya. Izin Pak. Yang kedua, Kamu buka YouTube, Bang. Silakan, Bapak Ibu gantian ya. ya, maaf Pak. Yang kedua Pak, masalah unggah gaji Pak. Saya lihat di situ ukuran data adalah maksimal 1 MB. Sedangkan kalau kami gabungkan gajinya itu per tahun, saya lihat itu kan, itu bisa sampai 16 MB. Seandainya kalau kami kompres itu akan pecah Pak. Jadi gimana itu Pak? Kami lanjutkan aja upload dengan data yang kompres yang pecah itu atau gimana Pak? Ya, Bapak. Baik, Pak siapa ya namanya? Pak Heri dari sekretariat. Pak Heri dari sekretariat. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan gelar di belakang. Yang di SK tidak ada. Kemudian yang di Iya. aplikasi ada disediakan kolom. Kemudian yang selanjutnya unggah gaji ya. Unggah gaji maksimal 1 MB. Sementara dia 1 tahun aja pasti di atas 1 MB. Iya. Nah, ini akan dijelaskan oleh tim teknis yaitu Pak Sugiono. Pada Pak Sugiono kami persilakan. Terima kasih Pak Kabit. Heri ya. Siap. Ya. Tadi kasusnya 1 mega, sementara dokumennya ada 12 lembar gitu ya kan per bulan ya kan? Ya benar. Iya, itu kalau seandainya memang 1 lembar 1 tahun, kadang kalau dana donasinya banyak bisa lebih itu. Jadi untuk ini mana solusinya ya? Udah upload Heri belum? Halo? Kalau untuk gaji belum karena takut itu bermasalah gitu. Ya gini Heri, di aplikasi itu kan sudah gimana ya? Di aplikasi itu kan bisa kita eksplorasi sendiri gitu. Jadi kalau seandainya memang terlalu burus ya kan? Kita solusinya gini aja. SK-nya kalau bisa jangan ikut-ikutan burus gitu. Ini jadi masalah SK-nya udah gajinya burus, SK-nya juga burus gitu. Jadi kadang-kadang kita memverifikasinya juga ribet gitu. Jadi untuk gaji dimaksimalkan aja Heri. 1 megabyte itu bisa tampilannya gimana gitu. Misalnya dia diambil kalau emang nggak bisa kali, misalnya kan pada waktu kita upload, ini tentunya kan begini dulu. Kita buka dulu aplikasinya. Terus permintaan datanya apakah benar-benar 1 mega gitu. Kalau memang wajib 1 mega disesuaikan itu contohnya kita sudah convert nih data tersebut, tapi datanya terlalu burus gitu. Jadi ambil aja misalnya beberapa bulan, misalnya kan di bulan Januari, di random lah di bulan Januari, sehingga jangan juga di bulan Januari udah, di bulan Desember enggak. Kita kan data ini, dokumen ini sebagai acuan bahwasanya tenaga non ASN itu aktif gitu, nggak berhenti di tengah jalan. SK itu kan dibuat di awal, kontrak kerja kita itu dari Januari sampai Desember. Tiba-tiba dia di Juli dia berhenti, nggak masuk lagi. Jadi kan di bulan Agustus, September dan sampai Desember kan nggak gajian, nggak punya diampra gajinya. Nah kalau kasusnya kayak gini tadi kan mensiasati apabila permintaan aplikasi 1 mega. Saya belum lihat langsung karena memang kita nggak punya akunnya untuk tampilan upload bukti pembayaran gaji, tapi dari kasus yang disampaikan sama si Heri tadi menyampaikan bahwasanya hasil dari convert PDF-nya itu burus. Kalau dia permintaan 1 mega, mudah-mudahan nggak 1 mega, karena kita maunya dari Januari, Februari sampai dengan Desember bukti bayar itu terpenuhin. Kalau seandainya memang nggak bisa kali, ini nggak bisa kali nih ceritanya ya.
Jangan juga diakal-akali, Pak nggak bisa gini. Saya rasa sekarang zaman teknologi kayaknya agak sulit kita ngomong nggak bisa kali, tetap bisa disesuaikan. Ini kondisinya memang kalau nggak gaptek ya, kalau nggak gaptek biasanya udah pasrah aja itu. Jadi kalau bisa di random, misalnya dari Januari, April, ambillah 4 bulan ya kan, sampai di Desember tetap ada, karena bukti bahwasanya dia itu bekerja, ada bukti gajinya. Jangan berhenti di pertengahan, dari awal dan sampai akhir, tengah-tengahnya juga dibuktikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kawan-kawan semuanya, tenaga non-ASN, jangan buru-buru, jangan terburu-buru, sehingga kadang-kadang kita kan dokumen belum clear, belum langsung kita upload, takut nggak ketinggalan gitu. Nah, ini terakhirnya ya hasilnya nggak maksimal gitu. Ntar kalau seandainya udah ditolak kan repot. Jangan juga lambat-lambat, mentang-mentang nggak boleh buru-buru, nggak open pula kan, nggak peduli. Akhirnya apa? Akhirnya ya gimana? Habis waktu, 25 September udah nggak bisa ngikuti lagi. Terus datangi ke BKD, tanya ke kita, Pak saya nggak bisa daftar gimana? Lah gimana? Bukan kita admin nggak punya kemampuan untuk bisa masukkan Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan juga kayak kemarin kasus ya di DLH ini, saya nggak tahu orangnya datang atau enggak. Masa nyuruh saya ngupload dokumen dia. Sementara sosialisasi kita lakukan pada hari ini, dia beberapa waktu ngupload ini, dan saya memang minta tolong narasinya, tapi kan nggak itu tugas saya mengupload dokumen kawan-kawan tenaga non ASN. Harus dipertegas ini ya. Tugas admin di BKD itu bukan mengupload data dokumen non ASN, walaupun Bapak Ibu semuanya ngirim dokumen tersebut. Kita sebagai checking data, benar nggak ini? Walaupun yang kami terima datanya buruk semua itu hampir rata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kabit. Yang kedua, masalah gelar itu. Gelar. Oh, tadi masalah gelar. Gelar tadi kan. Tadi nggak ngikuti. Kalau saya rasa ini kembali lagi saya tekankan kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, tenaga ASN, dibaca dengan teliti buku petunjuknya. Saya rasa jawabannya ada di situ. Kan nggak harus di situ, kan dimintakan di kita waktu pendataan kemarin juga gelar nggak diturutkan. Tapi pendidikan terakhir juga dicantumkan. Nah, di data Dukcapil juga pada umumnya gelar juga nggak diikutkan. Jadi kalau adanya, loh Pak saya ada gelarnya, tinggal Bapak Ibu semuanya pandai-pandai lah gimana. Pada dasarnya nama kita itu ya nama kita, gelarnya itu hanya tambahan. Ada apa namanya? Ada kolomnya untuk gelar itu. Jadi seandainya misalnya SK Bapak itu Heri gitu, Heri doang gitu, nggak ada gelarnya, padahal dia sudah sarjana ekonomi. Ya udah, namanya tetap Heri, gelar SEO-nya ya dicantumkan di kolomnya. Dokumen buktinya apa? Ijazah Pak Heri sebagai ijazah terakhirnya. Jadi tetap apa permintaan aplikasi ya diikuti gitu. Dokumen pendukungnya ada nggak? Ada. Kalau nggak ada jangan dibuat. Paham sampai di sini Bapak Heri ya? Siap Pak, ya Pak. Mana Pak Heri? Pak Heri, Ya Pak. sudah jelas Pak? Ya insyaallah jelas Pak. Jadi Pak Heri, mungkin Pak Heri ini belum baca, lagi pula memang kita baru sosialisasikan hari ini. Nanti setelah kegiatan ini, buku teknis petunjuk untuk aplikasi akan kita share seluas-luasnya melalui grup Kasubah Umum OPD. Mungkin itu Pak Heri. Selanjutnya Ya Pak, terima kasih Pak. yang bertanya. Izin Pak dari Rumah Sakit Tanjung Pura. Ya, silakan Ibu Derma dari Rumah Sakit Tanjung Pura. Terima kasih Pak Beni. Izin Pak, yang ingin saya pertanyakan sekarang mau konsultasi ke Bapak, yang seperti Bapak sampaikan tadi untuk pembuatan akun, di mana kami Rumah Sakit Tanjung Pura ada tenaga honorer untuk supir pengemudi ambulan, di mana pelayanannya 24 jam, yang mana melayani tidak hanya di masa pandemi atau masa COVID. Apakah nggak ada
dispensasi gitu untuk khusus ke rumah sakit karena kita pelayanan 24 jam yang melayani masyarakat. Apalagi walaupun kita tahu kondisi COVID-19 sesudah pandemi, tapi kan adalah reward gitu untuk supir pengemudi kami yang mana mereka sudah mengabdi di Rumah Sakit Tanjung ini hampir 15 tahun. Ya, itu aja yang saya sampaikan kepada Bapak. Mohon saran dan bantuannya untuk dispensasi khusus untuk Rumah Sakit Tanjung Pura. Terima kasih. Baik. Ya, kita izin Bu Derma kita kunci dulu pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikut, nanti akan kita jawab sekaligus. Oke, siap Pak. Makasih. Berikutnya. Izin Pak Kabit dari Sekretariat DPRD. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabit mewakili dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian, kebetulan berhalangan. Ada 2 pertanyaan kami nih Pak Kabit dari Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat. Tadi disebutkan bahwasanya SK itu jangan sampai lewat tanggal 5 Januari. Begitu. Jadi misalnya begini Pak Kabit, tanggalnya itu di bawah dari tanggal 5, tetapi dalam 1 tahun itu ada perubahan. Misal begini Pak Kabit, SK pertama misalnya tanggal 1 Juni 2020, lalu pada tanggal 30 Mei 2021 ada perubahan dari jabatan misalnya begitu kan. Setelah itu dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Desember dengan jabatan yang baru. Lalu untuk penginputannya, karena itu di pertengahan tahun, itu bagaimana Pak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua Pak, itu di Sekretariat DPRD kan ada caraka Pak. Karena surat-surat itu, surat komisi, surat pimpinan, itu kan pimpinan DPR yang harus RDP, harus mengundang, begitu kan. Udah gitu hasil dari pertemuan RDP itu harus disampaikan. Jadi itu misalnya ke masyarakat, ke perusahaan yang di Pematang Jaya misalnya gitu kan, karena kan DPR ini kan memfasilitasi kinerja DPRD. Misalnya ada masyarakat yang mengadukan gitu kan, langsung ditindaklanjuti begitu. Jadi hasil dari rapat itu nanti diantar surat itu. Itu kan nggak memungkinkan untuk diantar melalui pos. Jadi ada caraka kami gitu Pak. Jadi mohon pertegas lagi nih Pak untuk caraka tadi. Terima kasih Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Baik, terima kasih Pak Diska dari Sekretariat Daerah. Izin kita stop dulu 2 pertanyaan. Yang pertama tadi dari Rumah Sakit Tanjung Pura, ada kawan kita driver ambulan udah 15 tahun. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Sekretariat Dewan, ada perubahan SK di 1 tahun terakhir. Dan yang berikutnya apa tadi ya? Caraka ya? Caraka. Baik, ini akan saya jawab langsung. Yang dari Rumah Sakit Tanjung Pura itu sudah sesuai surat 185 dari Menpan RB tertanggal 31 Mei 2022. Disebutkan dalam surat ini dan juga sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan ini. Terus. Ya. Ini di poin 6 huruf C, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga ahli daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi ini saya rasa jawaban dari surat
Enpan RB ini cukup jelas, jadi kita bukan tidak manusiawi atau tidak toleransi. Jadi apa petunjuk dari pusat itu yang akan kita sampaikan, dan itu juga yang menjadi pedoman kita untuk pendataan non-ASN ini. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Sekretariat Dewan. Ini akan disampaikan oleh Pak Sugiono. Ya, terima kasih Pak Kabid. Menjawab pertanyaan dari Sekretariat DPRD tadi mengenai status perubahan SK di pertengahan atau di dalam 1 tahun terakhir itu terjadi perubahan. Perlu kita garis bawahi bahwasanya yang kita input untuk bisa login di akun tersebut adalah jabatan terakhir. Dan di aplikasi ini bukan dari kita ya, kita juga sudah melakukan input dari aplikasi. Yang SK atau masa TMT awalnya itu di atas tanggal 5 itu nggak bisa tidak bisa diinput. Nah, tidak bisa diinput. Jadi kalau ada perubahan gimana itu? Silakan nanti kita akan kondisikan ya, selama jabatannya yang berubah itu masih bisa pendataan. Contoh gini, dia di awal waktu penandatanganan kontrak di 1 Januari dia sebagai operator komputer. Tiba-tiba di bulan Maret atau di bulan Juli pertengahan tahun dia dialihkan sebagai pengemudi. Ya, kalau kondisinya seperti ini tentunya kita agak sulit ya. Karena apa? Aplikasi yang menolak, bukan saya menolak Bapak Ibu ya, aplikasi yang menolak. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita bukan nggak manusiawi itu, orang BKD sok paten atau kok nggak peduli ini, enggak. Kita kalau bisa kita input semua. Kami beberapa kali rapat kecil di internet kami, ini gimana kondisinya, ini gimana kondisi. Sementara kawan-kawan semuanya sudah bersemangat gitu. Kita nggak mau memupus harapan kawan-kawan, walaupun masih tahap pendataan. Kita berharap lebih daripada ini. Tapi juga kita kan nggak bisa memaksakan kehendak kami gitu. Aplikasi yang menolak, bukan dari instansi atau dari BKD sendiri yang menolak. Jadi mohon juga dipahami untuk hal ini. Jadi kayak Caraka, penjaga malam, pramubakti, semuanya ini adalah termasuk kategori ya. Ini bukan dari persepsi saya kemarin juga sempat juga diskusi ya di internet kami. Caraka ini kan dulu waktu pertama kali ada PNS itu ada jabatan Caraka. Jabatan Caraka, walaupun akhir-akhir ini setelah beberapa tahun terakhir tidak pernah ada rekrutmen CPNS dengan jabatan tersebut. Jadi dari mengacu surat yang disampaikan sama Pak Benin tadi, ada beberapa hal yang bisa dialih-daya atau outsourcing. Apakah ini termasuk yang hal tersebut? Ya sama-sama kita pahami. Saya nggak bisa menjelaskan, nanti pula dipersepsikan menurut Pak Sugi nggak bisa didata. Jadi saya ini salahin, saya enggak ya. Saya mau semuanya bisa diinput di data, tapi datanya aplikasinya yang nolak, bukan saya yang menolak. Mohon dipahami ini. Dan tolong nanti ya di aplikasi pada waktu Bapak Ibu sudah bisa login, ini sekitar 1.400 yang sudah bisa login. Jadi kalau tadi ada pertanyaan di chatting tadi, saya belum bisa login, sabar. Nah, ini ujian yang pertama, ini sabar dulu. Kalau kita jangan nggak bisa sabar, gimana ujian berikutnya? Di situ ada tab FAQ, Frequency Asked Question. Silakan dibaca di situ juga. Apa saja syarat-syarat bisa mengikuti pendataan. Jadi nggak perlu kita juga di forum ini ya menghabiskan waktu, hanya pertanyaannya sudah ada jawabannya di aplikasi tersebut gitu. Dan aplikasi tersebut kan memang jawabannya lebih pasti ketimbang kita yang hanya menerka-nerka. Nah, jadi untuk itulah jawaban yang bisa kita sampaikan untuk Bang Diska. Sama-sama ya kita mohon pahami ya mengenai keadaan yang ada di instansi Bang Diska. Kayak tadi Caraka dan yang pertengahan SK tadi. Selama jabatan SK tadi itu masih bisa input, kita akan input perubahannya. Tapi perubahannya separuh waktu dia operator komputer, separuh waktu dia pengemudi, ya sistem yang menolak, bukan kita yang menolak Bang Diska. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Beni.
Pak, dari Selepan, Pak. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Pak Sugiono jawabannya. Selanjutnya kita buka 2 pertanyaan lagi. Tadi mendominasi dari Selepan. pejabat yang diperintahkan oleh UPD. Saya berharap 2 pertanyaan ini dari tenaga non ASN-nya atau yang bersangkutan. Kepada Bapak, Ibu, kami persilakan. Kalau bisa tenaga non ASN-nya, jangan pejabat yang mewakili UPD. Silakan. Pak, Selepan. Selepan, Pak. Selepan, Pak. Jin. Ya, silakan Pak dari Selepan. Ini Pak, saya kan dari honor K2, Pak. Dari honor K2, saya itu tidak ada apa gaji, Pak. Karena saya kerja di kelurahan. Ulangi Pak. Ulangi Pak. Ya, saya dari honor K2, Pak. Honorer K2 yang gajinya itu kami ada aprah gaji gitu, Pak. Jadi kalau nggak ada itu gimana, Pak? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Bapak dari honorer K2? Iya. Pegawai kelurahan Ya, Pak. di Kecamatan Selepan ya, Pak? Tidak mempunyai ampra gaji. Ya. Betul ya, Karena Pak? gaji kami swadaya. Oh, gajinya swadaya. Baik. Baik, terima kasih Pak. Saya kunci dulu. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya kami persilakan pada Bapak Ibu tenaga non ASN-nya. Saya seberang, Pak. Saya seberang, silakan Bu. Izin, Pak. Saya mau nanya, Pak, di daftar riwayat pekerjaan, Pak, di situ kan di aplikasi dia muncul langsung tahun 2021, Pak. Apakah ada petunjuk dia kan 5 tahun terakhir, Pak? Apakah ditambahkan lagi yang 2020, 19, 18, dan 17, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Pak, dari saya seberang, Pak. Baik, terima kasih dari seberang ya. Baik, saya ulangi pertanyaan yang pertama tadi dari Selepan. Beliau merupakan honorer K2, tapi ampra gajinya tidak ada atau digaji dengan swadaya. Kemudian yang dari Sawit Seberang, DRH yang muncul di aplikasi tahun 2021. Nah, ini berarti udah ketahuan nih Ibu ini. Sebelum ada kita sosialisasi, belum ada kita arahkan, udah coba-coba buka aplikasinya ini. Kayak mana tadi kalau aplikasinya bodong ini kan bahaya ini, bisa ke laut Ibu dibawanya nih. Ini nanti akan dijawab oleh Pak Sugiono. Pada Pak Sugiono, kami persilakan. Terima kasih. Tadi pertanyaan K2 dari Selepan ya, Kecamatan Selepan, Kelurahan Selepan yang honor K2, tapi nggak ada ampre gajinya Bapak ya? Iya. Untuk kasus ini, kasus K2 ini memang kemarin juga awal-awal pendataan kita waktu manual itu memang sudah masuk ya, sudah muncul. Sementara dia XK2, database dia itu ada di BKN. Jadi untuk itu silakan Bapak ikuti aja pendataannya. Kita akan tetap upload ya ketika data yang Bapak kirimkan ke kami itu ada. Ya nanti ketika permintaan aplikasi silakan Bapak lengkapi gitu. Jadi kalau dari kami, dari Badan Kepegawaian Daerah tetap akan mengakuisisi ya, akan tetap kita data Bapak. Kenapa? Ada dasarnya ya, Bapak ada data honorer K2 kategori 2 yang telah lalu. Jadi untuk buktinya itu silakan Bapak sikapi permintaan daripada aplikasi. Jadi prinsipnya untuk kawan yang Bapak Ibu yang honorer K2 tetap kita akan masukkan data Bapak Ibu semuanya yang sudah dikirim
ke Badan Kepegawaian Daerah. Jadi, namun pertanyaan lagi, kalau yang lainnya gimana gitu? Ada juga kawan saya misalnya ya, kawannya Bapak tersebut honor juga, statusnya kayak Bapak, digaji dengan status dengan gimana ya? Digaji swadaya. Ya, itu termasuk TKS Pak ya. Nah, TKS itu nggak bisa ya, mohon maaf untuk perkara ini nggak bisa diikut sertakan. Nah, jangan juga mendompleng kasus yang SK2 tadi ya, kasusnya K2, dia statusnya ya TKS juga sih secara gajinya. Itu mungkin dasar K2, nomor K2-nya bisa menjadi pertimbangan kami untuk ikut sertakan pendataan. Dan bisa kita konfirmasi ke Badan Kepegawaian Negara, dia ini SK2, dia tetap mengabdi, cuman digaji oleh lurahnya kan gitu. Itu mungkin tetap ya kita nggak kita anulir ya, tetap kita masukkan di aplikasi selama Bapak tersebut mengirim datanya ke kami gitu. Namun untuk kawannya yang nggak K2 ya juga harus mengerti, kita bukan nggak mau ya gitu, tapi kan ada batasan gitu, ada apa namanya ya, permintaan yang dari pemerintah pusat. Kita dari BKD nggak serta-merta harus mengikuti kehendak dari kawan-kawan semuanya gitu. Nah, yang kedua tadi pertanyaan mengenai apa tadi Pak? Yang 2021. Iya, tadi ketahuan nih kata Pak ini tadi. Bahwasanya ibu tersebut sudah mendaftar sebelum sosialisasi. Iya, memang ya. Kita kemarin kan kita sepakati sosialisasi kita laksanakan pada hari ini di awal September, karena pendataan dimulai dari 1 September sampai dengan akhir September 2022. Kita sepakati tadi 25 September 2022. Jadi ibu tersebut sudah mendaftar dengan diketahui TMT-nya 2021. Ibu, tadi di awal udah saya beritahukan panjang lebar mengenai input data. Data yang kami input itu data jabatan terakhir. Ingat ya, data jabatan terakhir dan pendidikan terakhir. Jadi jabatan terakhir yang diminta dari sesuai dengan surat edaran Menpan B1115 itu tahun 2021. Nah, jadi itu gimana? Saya sudah punya saya tahun 2021. Ya di situ juga kan Ibu diminta untuk melengkapi dokumennya, baik SK dan bukti pembayaran gajinya. Terus yang lainnya gimana? Kan ada tambah riwayat Ibu. Nah, Ibu ini untuk lebih lanjut saya nggak bisa ngejelaskan di forum ini ya. Nanti kita waktu kita malah tersita untuk hal ini. Padahal di buku Juknis pendataan non ASN itu sudah dijelaskan secara rinci. Jadi kembali kami ingatkan Bapak Ibu semuanya, tenaga non ASN, agar ketika melakukan pendaftaran akun tetap ikuti, tetap dibaca buku petunjuk tersebut. Supaya apa? Supaya enggak kebingungan ketika kita menghadapi kasus-kasus pada waktu kita melakukan pendaftaran. Saya rasa ini aja yang saya sampaikan. Jadi cukup jelas. Kawan-kawan tenaga non ASN, Bapak Ibu tenaga non ASN yang berhasil mendaftarkan akunnya otomatis tahunnya tahun 2021. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Beni. Oke. Baik Bapak Ibu, ini kita kasih kesempatan terakhir satu penanya dari Bapak Ibu tenaga non ASN. Kami persilakan satu pertanyaan lagi sebelum kita closing. Pada Bapak Ibu kami persilakan. Dari Perkim silakan, dari Perkim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Dinas Perkim, Pak, izin bertanya, bagaimana kalau saat pengisian data itu data di ijazah dengan data di KTP namanya tidak sesuai? Misalnya Muhammad di ijazah, tapi di KTP itu cuma dibuat M. Gimana ya, Pak?
Baik Bu, saya kira ini pertanyaannya sudah jelas dan jawabannya pun sudah jelas ini. Nanti Bapak Ibu tenaga non ASN seluruhnya setelah kegiatan ini akan kita share buku panduannya. Di situ sudah jelas jawabannya. Nanti kita baca dulu sama-sama. Kalau nanti udah dibaca berulang-ulang masih belum jelas, kami persilakan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami di BKD ataupun via chat WhatsApp, kami persilakan. Jadi saya rasa kita sudahi karena semua pertanyaan yang ada tadi secara umum itu ada jawabannya di buku panduan untuk aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik Pak, terima kasih. Iya. Pak, izin Pak, rumah sakit bisa Pak dari yang Bapak. Iya kan? Oh iya, yang Dinas Pendidikan, silakan. Dinas Pendidikan. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana orang ini Pak? Silakan Dinas Pendidikan. Bahwasannya pendataan ini Ulangi Pak. Dinas Pendidikan. Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, saya ingin menegaskan Pak bahwasanya seluruh pendataan dari proses pendaftaran sampai nanti hasilnya tidak dipungut biaya sepeser pun begitu Pak ya. Biar kita sama-sama tidak ada gunjang ganjing di sana sini Pak. Artinya tidak ada membackup sana sini. Artinya semua mutlak atas kerja keras dari non ASN datanya itu sendiri. Jadi di sini kami hanya ingin kita semua satu komitmen lah gitu Pak ya. Artinya jangan ada nanti di sana daftar bayar, nggak ada. Kita kan seperti itu Pak ya, kita komitmen. Ya, kami cuma ingin mempertegas itu aja Pak, tidak berpanjang lebar. Terima kasih Bapak sudah diberi kesempatan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat bagus. Saya ulangi bahwasannya seluruh pendataan tenaga non ASN adalah tidak dipungut biaya ataupun sudah ada surat edaran dari BKD. Ini akan disampaikan penegasannya oleh Bapak Kepala BKD langsung sekaligus penutupan kepada Bapak Kepala BKD kami persilakan. Terima kasih. Baik, menurut tadi yang disampaikan dari Dinas Pendidikan, kami tegaskan kembali sebagaimana kami sampaikan tadi pada saat pembukaan bahwasanya dalam proses pendataan pegawai non ASN ini tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi kami sampaikan, tidak ada dipungut biaya dalam bentuk apapun dalam proses pendataan pegawai non ASN di Kabupaten Langkat. Yang kemudian Bapak Ibu, bahwa pendataan ini sebenarnya kan pendataan diri kita masing-masing. Masing-masing kita yang mendata kita di akun kita masing-masing. Nah, jadi kami hanya di sini memfasilitasi bagaimana tata cara proses pendataan atau pendaftaran di akun masing-masing. Nah, jadi sekali lagi itu yang pertama, kami mohon kepada seluruh peserta Bapak Ibu untuk proses pendataan ini tidak ada dipungut biaya. Kemudian kami sampaikan lagi, dan jangan percaya kepada orang lain siapapun. Siapapun langsung saja konfirmasi kepada saya langsung boleh, ke BKD langsung pegawai yang ada di BKD,
kalau ada hal orang lain atau siapapun, baik kepala maupun orang-orang di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat, apalagi di luar pemerintah Kabupaten Langkat, menyatakan dirinya bisa memproses pendataan ini sampai pengangkatan jadi ASN, itu tidak benar. Jangan terpengaruh Bapak Ibu. Jangan terpengaruh. Jadi pada saat ini juga, tadi sebagaimana saya sampaikan, kita masih proses pendataan, pemetaan. Nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan menunjuk petunjuk dari Menpan RB. Bapak Ibu ya, jadi sekali lagi kami himbau kepada Bapak Ibu supaya berhati-hati, supaya tidak tertipu oleh siapapun. Apalagi yang menjanjikan dapat mengurus dengan imbalan sesuatu. Jadi ini tidak benar. Nah, jadi silakan aja Ibu nanti berkomunikasi. Kemudian kami sampaikan dalam hal proses pendataan ini ada hal-hal yang kurang jelas. Silakan komunikasi kepada pegawai yang ada di BKD, khususnya di bidang kepanitiaan dalam hal pendataan ini, di bidang pengembangan Badan Kepegawaian Langkat, supaya nanti Bapak Ibu tidak salah, biar jelas. Kami dari Badan Kepegawaian siap senantiasa melayani Bapak Ibu dalam proses pendataan ini. Barangkali grup WhatsApp sudah ada ya? Belum. Barangkali nanti melalui Kabid Pengembangan akan memberikan nomor HP siapa yang bisa dihubungi kepada Bapak Ibu, atau ada hal-hal kalau memang Bapak Ibu tidak ada waktu hadir di kantor BKD, boleh melalui telepon agar dihubungi nanti pegawai yang ada di Badan Kepegawaian untuk memudahkan komunikasi dan konsultasi, sehingga nanti tidak ada hambatan-hambatan untuk memperlancar proses pendataan. Barangkali tidak ada lagi ya, kita padakan ya. Nah, kita padakan pertemuan kita pada hari ini di sini. Sampai di sini, tadi ada ya, akan kita berikan nanti nomor-nomor HP. Dari komunikasi tidak terputus. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruhnya, pegawai yang ada non-ASN di Kabupaten Langkat atas partisipasinya, kehadirannya, sehingga pertemuan kita ini telah berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan sosialisasi pendataan pegawai non-ASN di Kabupaten Langkat kami tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Closing statement yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKD, yaitu Pak Romarana Rahab. Sesuai tadi perintah dari Kepala BKD, kita akan memberikan kontak person yang langsung Bapak Ibu bisa komunikasi. Tapi izin ya Bapak Ibu, jangan disalahgunakan. Kalau pertanyaannya kami anggap itu sudah ada di buku panduan atau di aplikasi, di menu FAQ, itu nggak kami respon. Karena kami anggap Bapak Ibu tidak mau membaca dulu. Jadi Bapak Ibu silakan baca dulu, ada yang kurang jelas, kami persilakan berkomunikasi. Ini akan kami berikan yang pertama, nomor HP, Bapak Ibu silakan catat di kolom chat. Yang pertama 0852 7054 2890. Ini atas nama Nia. Ibu ini masih lajang, jadi saya mohon Bapak Ibu jangan salah gunakan. Ibu ini masih lajang atau belum berkeluarga. Kemudian yang selanjutnya, nomor kontak person yang kedua 0853 7376 6464. Ini dengan Ibu Tari. Ibu Tari kebetulan dia sudah berkeluarga. Pak, mohon diulangi Pak.
Nomor HP-nya, Pak. Izin Bapak Ibu, ini udah kita masukkan di kolom chat. Tapi kalau Ibu Bapak mau mencatat langsung, saya bacakan sekali lagi. Yang pertama, atas nama Nia 0852 7054 2890. Jelas ya? Yang kedua 0853 7376 6464. Ini dengan Ibu Tari. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas atensinya seluruhnya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu lancar dalam mengupload ataupun mendaftarkan akunnya untuk mengikuti pendataan non-ASN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.